Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Langgaris Aiman dari kelas 22A dengan NIM 221F10019. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dengan dosen pengampu yaitu Bunda Tati yang terhormat dan teman-teman kelas yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk materi UAS, saya akan menyampaikan tentang penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. Masalah sosial merupakan fenomena yang ada di seluruh dunia dan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat dan pemerintah. Masalah sosial yang dihadapi oleh suatu negara bisa berbeda-beda, tergantung dari faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Beberapa contoh masalah sosial yang umumnya dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia meliputi kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai bentuk diskriminasi. Penanggulangan terhadap masalah sosial merupakan suatu upaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif dari masalah sosial tersebut. Penanggulangan masalah sosial dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan tertentu yang bertujuan untuk membantu para penyandang masalah sosial meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencegah masalah sosial tersebut terjadi lagi di masa depan. Nah, untuk teman-teman paham atau mengerti gak sih apa itu penyandang masalah sosial, kemudian apa itu preventif, apa itu kuratif, dan apa itu prognosa. Dalam video ini saya akan menjelaskan satu persatu rumusan masalah. Dari yang pertama yaitu masalah sosial. Nah, apa itu penyandang masalah sosial? Penyandang masalah sosial atau biasa disebut istilah kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah sosial yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kelompok rentan ini meliputi orang-orang yang berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang kurang sehingga mereka lebih rentan mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi. Beberapa contoh kelompok rentan antara lain anak jalanan, tunawisma, orang yang terkena dampak bencana alam, orang dengan disabilitas, orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau narkoba, dan lain sebagainya. Kondisi sosial ekonomi yang buruk seperti kemiskinan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk sandang pangan, kemudian kekurangan pendidikan, pekerjaan yang tidak stabil, dan kurangnya dukungan sosial dapat menjadi faktor resiko dalam terjadi masalah sosial bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam kegiatan sosial dan ekonomi adalah penting untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi masalah sosial yang terkait dengan keadaan tersebut. Kemudian, apa itu preventif? Preventif adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya suatu masalah atau gangguan, baik itu dalam bidang kesehatan, keamanan, atau lingkungan. Contohnya, vaksinasi. Vaksinasi adalah tindakan preventif untuk mencegah penyakit menular. Pemeriksaan rutin dan gaya hidup sehat adalah tindakan preventif untuk mencegah penyakit jantung dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca adalah tindakan preventif untuk mencegah perubahan iklim yang lebih parah di masa depan. Tindakan preventif seringkali lebih efektif dan lebih ekonomis dibandingkan dengan tindakan pemulihan setelah terjadinya masalah atau kerusakan.
Dalam bidang kesehatan, tindakan preventif meliputi vaksinasi, pemeriksaan kesehatan secara rutin, pola makan yang sehat, olahraga, dan gaya hidup sehat lainnya. Dengan melakukan tindakan preventif ini, kita dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit dan gangguan kesehatan yang dapat mengganggu kualitas hidup. Dalam bidang keamanan, tindakan preventif ini meliputi pengamanan rumah atau tempat kerja, instalasi sistem penggunaan kunci ganda, dan sebagainya. Dengan melakukan tindakan preventif ini, kita dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan atau pencurian yang dapat membahayakan kita atau barang-barang kita. Dalam lingkungan, tindakan preventif meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang baik, dan sebagainya. Dengan melakukan tindakan preventif ini, kita dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan di bumi. Dalam banyak kasus, tindakan preventif ini lebih efektif dan ekonomis dibandingkan dengan tindakan pemulihan setelah terjadinya masalah atau kerusakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan melakukan tindakan preventif yang tepat untuk mencegah terjadinya masalah atau gangguan yang dapat membahayakan lingkungan dan sekitar kita. Kemudian, apa itu kuratif? Kuratif adalah istilah yang digunakan dalam dunia medis untuk menjelaskan tindakan pengobatan atau perawatan yang ditunjukkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Dalam bidang medis, tindakan kuratif dapat dalam hal ini, peran individu dalam masyarakat juga sangat penting untuk membangun kesadaran dan solidaritas sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial dan mengenali, memahami, dan bekerja sama dengan penyandang masalah sosial. Kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang. Jadi, kesimpulannya adalah penyandang masalah sosial adalah individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan merata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Penyandang masalah sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kecacatan, kekerasan, dan diskriminasi. Untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh penyandang masalah sosial, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pembentukan jaringan sosial, dan penghapusan diskriminasi. Dalam mengatasi masalah sosial, perlu juga dihindari sikap stigma atau diskriminasi terhadap penyandang masalah sosial. Sebagai masyarakat yang inklusif, kita juga harus membuka diri dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi secara merata dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga di masyarakat. Dalam hal ini, peran individu dalam masyarakat juga sangat penting untuk membangun kesadaran dan solidaritas sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial. Dengan mengenali, memahami, dan bekerja sama dengan penyandang masalah sosial, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Pada beberapa kasus, prognosa juga dapat berubah seiring dengan perkembangan penyakit atau kondisi medis pada pasien. Namun, perlu diingat bahwa prognosa bukanlah ramalan pasti mengenai hasil atau perjalanan suatu kondisi atau penyakit pada pasien. Setiap pasien unik dan memiliki faktor-faktor yang berbeda, sehingga perlu ada pendekatan individual dan pemantauan yang terus-menerus dalam menentukan prognosa dan memutuskan tindakan pengobatan perawatan secara tepat. Dalam banyak kasus, tindakan kuratif merupakan langkah penting untuk menyembuhkan penyakit atau kondisi medis yang sudah terjadi pada seseorang. Namun, seperti dengan tindakan preventif, penting juga untuk menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit atau kondisi medis dengan cara hidup sehat dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara teratur.
Kemudian, apa itu prognosa? Prognosa adalah perkiraan atau prediksi mengenai perkembangan atau hasil suatu kondisi atau penyakit pada seseorang. Prognosa biasanya didasarkan pada informasi mengenai gejala dan tanda-tanda penyakit, riwayat kesehatan pasien, tes dan pemeriksaan medis, dan pengobatan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan. Prognosa dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan hasil atau perjalanan suatu kondisi atau penyakit pada pasien. Prognosa biasanya diberikan oleh dokter kepada pasien atau keluarga pasien untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai pengobatan atau perawatan yang cepat. Prognosa juga dapat membantu pasien dan keluarganya dalam mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk memungkinkan hasil yang mungkin terjadi. Prognosa dapat beragam, dari yang sangat baik hingga yang sangat buruk. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prognosa termasuk jenis penyakit atau kondisi medis, stadium penyakit, respons terhadap pengobatan, riwayat kesehatan pasien, dan faktor-faktor lain seperti usia dan gaya hidup. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dengan tema penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. Kurang lebihnya mohon maaf jika mungkin teman-teman ada yang bertanya atau ada masih yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.